Oke, salam pembelajar untuk anak SMK di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Wijaya Bali Channel kembali lagi akan memberikan apa namanya materi yang berkaitan dengan produk kreatif dan kewirausahaan khususnya di SMK sesuai dengan KD dari Direktorat Jenderal Pendidikan. Mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 untuk SMK. Analisis harga pokok produksi dan pemasaran. Analisis harga pokok produksi dan pemasaran. Kita lanjut. Nah, sebelum saya akan menjelaskan materinya, silahkan like dan subscribe dulu ya Wijaya Bali Channel, dan akan memberikan materi-materi khususnya memberikan produk kreatif dan kewirausahaan dari kelas 11 dan kelas 12 untuk produk kreatif dan kewirausahaan SMK ya. Adapun KD yang akan saya jelaskan di sini yaitu di KD menghitung harga pokok produksi, menentukan break-even point dan keuntungan usaha ya. Nanti 3D9 menganalisis pemasaran produk, melakukan pemasaran produk ya. Saya akan menjelaskan bagaimana menghitung harga pokok produksi, menentukan break-even point dan keuntungan usaha. Lanjut. Menentukan harga jual produk. Nah, dalam menentukan harga jual produk, yang pertama yaitu Anda harus tahu bagaimana caranya menentukan teknik menentukan harga jual sebagai berikut ya. Yang pertama adalah modal ya. Modal Anda harus memiliki modal ya. Yang berikutnya adalah material atau bahan baku. Harus pikirkan material atau bahan baku yang akan buat untuk membuat suatu produk ya. Yang berikut pembayaran tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini harus dipikirkan ya. Nah, tidak ada tenaga kerja tidak akan bisa menjalankan suatu usaha ya. Yang berikut adalah pengeluaran lain-lain. Nah, yang lain-lain ini yang tidak terduga ini harus dipikirkan juga. Kelebihan produk. Nah, kelebihan produk ini, kalau kelebihan produk itu misalkan nanti kalau kelebihan produk ini apakah dibawa kemana nanti saluran produksinya, distribusinya gitu ya. Presentase profit. Nah, presentase profit harus dipikirkan keuntungan presentasi yang diinginkan dalam membuat satu produk ya. Misalnya di kelas 11 sudah sebelum membuat usaha itu sendiri ya, ada suatu analisis biasanya, analisis SWOT ya. Analisis SWOT ada strength, weakness, opportunity dan threat ya. Harus mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman itu sendiri. Nah, terus profit yang diinginkan ya. Business plan, perencanaan bisnis ya, harus dipikirkan. Lanjut, strategi penentuan harga produk. Di dalam strategi penentuan harga produk, di sini ada penetapan berdasarkan biaya atau cost based pricing. Menentukan harga berdasarkan harga kompetitor atau pesaing. Penetapan harga berdasarkan permintaan, demand based pricing. Kompetitor ini adalah pesaing. Pesaing ini yang paling nomor satu adalah itu pesaing yang sejenis. Misalkan kita buat usaha roti, berarti yang menjadi pesaing nomor satu itu adalah pesaing roti ya. Selain pesaing roti berarti tidak menjadi pesaing yang utama ya. Penetapan harga berdasarkan permintaan, demand based pricing. Permintaan konsumen, misalkan buat ini roti A, senangnya roti B itu misalkan ya. Nah, ini adalah penetapan harga berdasarkan permintaan daripada konsumen, based pricing ya. Penetapan berdasarkan biaya, cost based pricing. Nah, ini kita kupas satu persatu kulitnya. Penetapan berdasarkan biaya, cost based pricing. Nah, cost based pricing method atau harga biaya, suatu metode yang menghitung jumlah biaya produksi dan ditambahkan dengan nilai keuntungan yang diinginkan, yaitu margin.
Rumus harga jual sama dengan modal biaya produksi ditambah keuntungan, profit atau laba, ya. Nah, ini contoh soalnya. Misalkan Anda memiliki usaha baju anak. Misalkan Anda membuka usaha baju anak dalam memproduksi 10 baju anak. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku Rp500.000. Membeli bahan baku Rp500.000. Biaya operasional untuk menghasilkan 10 baju, gaji, listrik dan lain sebagai berikut sebesar Rp500.000. Total adalah 1 juta. Gimana 1 juta ini ditambah ini 1 juta. Jika menginginkan keuntungan 30%. Nah, jika Anda menginginkan keuntungan 30%, maka tentukan harga jual baju anak tersebut. Jadi caranya adalah ini 1 juta ditambah 30% kali 1 juta. Totalnya adalah karena menginginkan 30% berarti 300.000. 1 juta. Nah, berarti 1.300.000 harga 10 baju anak. Jadi harga jual yang harus kita jual baju itu adalah untuk mendapatkan keuntungan 30% ini 1.300.000 dibagi 10, ya, berarti kita jual Rp130.000. Nah, berarti Anda sudah mendapatkan keuntungan 30%, ya. Ini begitu caranya menghitung harga jual. Jangan sampai nanti Anda harga produksinya berapa, harga biaya operasionalnya berapa, bahan bakunya harus diperhitungkan. Jangan sampai Anda menjual kelihatannya habis barangnya tapi uangnya tidak ada, rugi. Nah, begini caranya menghitung harga pokok, ya, harga jual suatu produk gitu. Dilanjut harga markup. Nah, usaha harga markup ini berarti usaha membeli barang dari supplier kemudian dijual kembali dengan menambahkan harga. Cuma dia sama kayak begini, ya. Anda bukan usaha warung, beli grosiran, ya, beli produk barang dan Anda naikkan harganya. Nah, ini harga markup, ya, yang jual. Oke. Ya, lanjut harga break even. Nah, harga break even usaha yang ditentukan dengan harga jual yang didasarkan pada permintaan pasar dengan masih memperhitungkan biaya-biaya. Nah, harga break even usaha yang ditentukan dengan harga jual yang didasarkan pada permintaan pasar. Nah, permintaan pasar berarti keinginan konsumen, ya. Ini ya, memperhitungkan biaya-biayanya. Kita lanjut. 2. Menentukan harga berdasarkan harga kompetitor. Bagaimana caranya menentukan harga berdasarkan harga kompetitor atau pesaing? Kita harus melihat pesaing juga. Dengan melihat harga kompetitor, nah, kita harus melihat harga kompetitor, ya, sebagai referensi, ya. Yang berikut menetapkan harga jauh lebih murah dengan kompetitor kita, pesaing kita, minimal lah sama itu misalkan, ya, sehingga bisa merebut pangsa pasar atau kita tidak kalah dalam persaingan begitu. Lanjut. Penetapan harga berdasarkan permintaan, demand based pricing, ditentukan berdasarkan nilai yang diterima, persepsi pelanggan dengan kualitas keunggulan produk, sensitif harga. Kita harus jeli dalam melihat harga, ya, karena konsumen kita, terutama konsumen Indonesia, itu dia sangat sensitif terhadap harga, ya. Manfaat. Nah, nomor 3, penentuan harga pokok produksi. Harga produksi adalah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu unit barang yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya pengadaan peralatan yang digunakan dalam pembuatan produk. Manfaat penetapan harga pokok produksi. Apa manfaatnya? Yang pertama, memenangkan persaingan di pasar. Kalau bisa kita menentukan harga pokok produksi, kita bisa memenangkan persaingan. Menentukan penawaran harga jual suatu kontrak penjualan.
bisa menawarkan harga jual, kontrak penjualan, menghitung nilai persediaan barang jadi sebagai dasar menentukan harga jual, sudah tadi jelas. Menghitung harga pokok penjualan. Nah, ini manfaat-manfaat penetapan harga pokok produksi, ya. Sudah tadi ini. Kita lanjut. Tujuan perhitungan harga pokok. Tadi manfaatnya, tujuan kenapa harus dihitung harga pokok produksi itu? Ya. Menilai penghematan dari proses produksi sehingga kita tahu bahan baku berapa habisnya, ya, terus berapa harus dijual, ya. Penetapan yang terus menerus dan analis dari hasil perusahaan. Nah, sebagai analis dari perusahaan kita, karena kita sudah mengetahui berapa harga-harga pokok untuk menghasilkan sekian barang. Menilai barang yang masih dikerjakan, menilai harga yang dapat dicapai atau ditawarkan dari perusahaan, memberikan bantuan untuk mendekati harga yang dicapai. Nah, ini adalah tujuan perhitungan harga pokok produksi. Metode pengumpulan harga pokok produksi. Ini ada metode harga pokok pesanan atau job order costing. Metode yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk dalam periode tertentu, ya. Kita lanjut. Yang kedua, metode harga pokok proses. Metode yang digunakan dalam perusahaan memproduksi jenis produk dengan jumlah besar dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini adalah metode pengumpulan harga pokok produksi. Persamaan dan perbedaan job order costing dan proses costing. Nah, persamaannya, tujuan utama kedua sistem tersebut merupakan pembandingan bahan baku biaya per head pabrik, tenaga kerja, memberikan mekanisme perhitungan biaya per unit, menggunakan rekening yang sama termasuk bahan baku, BOP, barang jadi dan barang dalam proses. Nah, itu materi yang berkaitan dengan harga pokok produksi. Nah, untuk latihan anak-anak di rumah, adik-adik, untuk harga pokok produksi ini, ya, jelaskan pengertian dari harga biaya plus. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi. Kedua, Anda memiliki usaha baju. Nah, ini ya, yang tadi itu ya. Dalam produksi 8 baju, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku 600. Nah, ini ya. Yang ketiga, jelaskan pengertian harga break even. Nah, Anda bisa menjelaskan, sebutkan 5 manfaat dari penetapan harga produksi. Apa yang Anda ketahui tentang metode harga pokok pesanan. Nah, Bapak sudah menjelaskan sebelumnya, silakan Anda buat latihan individu 1. Latihan individu 1. Nah, khususnya yang di kelas 12, ya. Nah, instruksi buat tugas, ya. Silakan diketik atau ditulis tangan, boleh, ya. Buat dalam bentuk format PDF, ya. Untuk kirim tugasnya di Google Classroom, ya, atau di e-learning Moodle Belajar ID, boleh, ya. Di Belajar ID boleh, di e-learning Anda di Google Classroom, ya. Jadi itu penjelasan saya yang berkaitan dengan harga pokok produksi. Untuk materi berikutnya nanti saya akan menjelaskan tahapan yang lebih menarik dan materi-materi
khususnya kelas 12, dan akhirnya tentunya pasti akan ada latihan yang diberikan sehingga berguna nanti apa yang saya jelaskan, mereview kembali ya, apakah memang benar-benar paham atau tidak ya. Jadi terima kasih atas atensi. Akan melanjutkan ke tayangan berikutnya. Oke, see you next time and say you goodbye ya. The next meet. Okay, thank you. See you next time.